Semangat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Lucia Diastuti, mahasiswa BINUS Online Program Business Management. Tugas kali ini saya akan mempresentasikan secara personal tentang proyek yang sudah saya kerjakan di mata kuliah Karakter Building yang berjudul Peran Human Resource dalam membangun lingkungan kerja inklusif dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, karyawan, dan perusahaan. Yang melatar belakangi dari proyek yang dibuat oleh tim kami adalah dalam dunia kerja yang terus-menerus berkembang, sumber daya manusia SDM memegang peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam kesejahteraan perusahaan. SDGs 8, Decent Work and Economic Growth, menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang layak, inklusif, dan berkelanjutan agar karyawan dapat berkembang secara optimal, sekaligus berkontribusi pada kemajuan perusahaan. Latar belakang selanjutnya, namun kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan kerja yang ideal. Masalah seperti diskriminasi, kesenjangan kesempatan, kurangnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi, hingga minimnya akses terhadap pelatihan dan pengembangan karir masih sering ditemukan di berbagai sektor. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini bisa berdampak pada rendahnya motivasi dan kinerja karyawan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi perusahaan. Selain itu, kemajuan teknologi dan perubahan pasar yang cepat menuntut karyawan untuk lebih adaptif dan mampu bekerja sama dalam tim yang semakin beragam. Perusahaan yang dapat menciptakan lingkungan kerja inklusif dan mendukung perkembangan SDM-nya akan lebih siap menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, peran human resource atau HR menjadi sangat penting dalam merancang kebijakan yang mendukung keberagaman, kesejahteraan karyawan, serta keseimbangan antara kehidupan kerja dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya terkait dengan masalah. Bagaimana peran HR dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip SDGs 8, Decent Work and Economic Growth? Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan HR terkait kesejahteraan karyawan dan pertumbuhan ekonomi perusahaan? Selanjutnya pun bagaimana self-awareness, adaptability, dan kolaborasi berkontribusi dalam meningkatkan kinerja karyawan dan pertumbuhan ekonomi perusahaan. Strategi apa yang perlu diterapkan oleh HR untuk menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan? Dalam penelitian proposal yang kami ajukan, solusi yang ditawarkan adalah peningkatan pelatihan HR, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi praktisi HR agar mereka dapat memahami konsep inklusivitas secara menyeluruh dan mampu mengimplementasikannya dalam kebijakan maupun praktek kerja sehari-hari. Penyusunan kebijakan inklusif yang jelas, organisasi perlu merumuskan kebijakan yang mendukung keberagaman, kesetaraan, dan anti diskriminasi secara tegas dan terstruktur. Peningkatan keterlibatan karyawan perlu dibangun ruang dialog antara manajemen dan karyawan untuk menciptakan budaya kerja yang lebih terbuka, sehingga setiap suara dapat didengar dan dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pemantauan dan evaluasi rutin juga perlu dievaluasi berkala terhadap implementasi nilai-nilai inklusif dan keberlanjutan agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan organisasi serta karyawannya. Dalam hal ini, hasil refleksi pribadi saya terkait dengan proposal peran human resource dalam membangun lingkungan kerja inklusif, saya mencoba berbaiskan secara pribadi dan menaikkan dan atribut yang dikembangkan dalam BGA Business Graduate Attribute. Berdasarkan hasil wawancara bahwa kontribusi karyawan di perusahaan Dalam Express yang kami wawancara dilakukan tanpa diskriminasi.
Kontribusi karyawan junior sampai senior diciptakan sama dan bekerja secara tim, artinya kontribusi yang merata dan adil. Terkait BGA, atribut collaboration merupakan kemampuan untuk mengeksplorasi sebagai perbedaan dalam sebuah permasalahan dan mencari solusi dengan anggota tim atau tim lainnya yang dapat melampaui jika dilakukan secara individual. Dengan adanya kemampuan ini, diharapkan karyawan mampu membangun kolaborasi untuk menunjang proses pembelajaran. Terkait dengan BGA, atribut adaptability merupakan kemampuan untuk membuat respon kognitif, perilaku, dan efektif yang sesuai terhadap situasi baru dan tidak pasti. Karyawan harus mampu menyesuaikan diri, terlibat, mengelola, mengoptimalkan peran dalam kelompok, serta mempertahankan hubungan interpersonal dalam proses pembelajaran. Harapannya hal ini akan membuat kinerja karyawan meningkat dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi perusahaan. Selain itu, dalam perkembangan membangun budaya organisasi di perusahaan, Devam Express dilakukan dengan kegiatan seperti pelatihan, training, visi dan misi, serta review value perusahaan. Hal ini sudah ditanamkan sejak awal karyawan bergabung pada perusahaan tersebut. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang memiliki kesadaran diri, kemampuan beradaptasi, dan bekerja berkolaborasi dengan tim. Strategi menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan karyawan dan produktivitas perusahaan, menerapkan konseling psikologi, kegiatan kebugaran fisik dan mental yang diikuti oleh semua karyawan, seperti kegiatan senam, serta kegiatan olahraga outdoor seperti bulu tangkis. Terkait BGA, atribut social awareness merupakan kemampuan untuk berempati dengan orang lain dengan latar belakang dan budaya yang beragam untuk memahami norma sosial dan etika yang dapat diterima dan mengenali sumber daya dan dukungan komunitas. Demikian presentasi refleksi pribadi dari saya terkait dengan proposal yang kami kerjakan. Hal ini, presentasi ini kurang dari sempurna. Mohon koreksi untuk selanjutnya. Terima kasih.